Nah, nanti akan tahu bahwa sesungguhnya tempat-tempat yang lama yang dihuni oleh Sang Buddha itu kalau dihitung berdasarkan feng shui bagi yang tahu, itu ternyata memenuhi unsur-unsurnya. Mungkin bisa dikatakan feng shui-nya bagus. Kenapa demikian? Karena di dalam Dhamma disampaikan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu hanya segenggam daun dibandingkan banyaknya daun di hutan. Segenggam daun ini yang bisa mengantar seseorang mencapai pencerahan. Sedangkan yang seluruh daun di hutan itu yang tidak diajarkan, tapi bukan berarti salah. Itu yang ada di dalam masyarakat yang bisa kita lakukan. Karena itu bagi Anda yang suka dengan feng shui, silahkan jalani hidup Anda. Misalnya Anda nanti tanya kemudian dihitung macam-macam, silahkan, boleh saja. Tapi bagi Anda yang tidak mau mempercayai feng shui juga tidak masalah. Karena di dalam Dharma itu sebetulnya karma atau perilaku kita ini yang paling penting. Bahkan perilaku ini yang akan menentukan. Kalau mungkin di dalam cerita di atas ini tema kita talkshow adalah apakah feng shui bisa mengubah karma. Tadi saya diingatkan oleh Pak Ponijan, apakah karma bisa mengubah feng shui? Bisa. Saudara-saudara, di dalam apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa karma itu tidak sama dengan yang kita kenal di dalam masyarakat sebagai nasib. Karma adalah tindakan aktif yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga kita bukan hanya terima nasib. Nasib baik kita terima, nasib buruk kita terima, bukan. Tapi nasib baik kita harus perbaiki, tingkatkan, pertahankan. Nasib buruk kita tingkatkan, perbaiki untuk supaya yang buruk ini menjadi lenyap dengan berbagai cara. Itu nomor satu. Nomor dua, sebagai seorang umat Buddha atau di dalam Dharma, feng shui tidak dilarang. Mau percaya silahkan, tidak percaya juga silahkan. Dan yang ketiga, mampukah karma, mampukah tindakan mengubah feng shui? Ini yang akan menjadi penutup dalam uraian saya pada awal ini, yaitu sebuah cerita yang nanti Anda akan simpulkan sendiri, mampu enggak? Dikisahkan dalam beberapa sumber kuno, ada cerita seorang ibu yang tidak terlalu mampu. Ibu yang tidak terlalu mampu ini, namun karena pemahaman tentang hukum sebab dan akibat dalam perbuatan atau yang kita sebut biasanya karma, ini tiap hari selalu menyediakan makanan untuk mereka yang menderita. Di berbagai negara Buddhis kadang kita sering melihat para biku jalan keliling untuk pindah patah atau memberi kesempatan umat berdana makanan. Tiap hari sering itu mereka dari rumah-rumah menyediakan satu panci besar nasi, lauk diberikan. Itu biasa sekali. Nah, ibu ini karena tinggal di lingkungan Buddhis tapi tidak terlalu banyak biku, dia sering memberikan kepada pengemis. Dia membuat di rumahnya semacam kue yang kita sering namanya pao. Kita kenal namanya bak pao. Tapi karena ini isinya bukan babi, baknya itu kan artinya babi toh, roti babi, ini sebetulnya pao saja, roti saja. Ya, kalau di Malang nanti ada pao telo. Ya, nanti Pak Ponijan mungkin bisa lihat juga. Nah, orang ngomong, "Loh kok pao telo?" Ya iya, bakpao atau bukan? Karena bakpao kan isinya babi. Nah, ini dia hanya membuat pao saja, roti itu dia bagikan. Siapa saja yang datang, orang kenal nggak kenal pokoknya dikasih, yang minta dikasih. Nah, ada pengemis. Pengemis kalau dapat bagian begitu kan senang sekali. Wah, kasih. Satu pengemis khusus dapat satu, dia minta lagi. Boleh nggak saya minta paumu tambah lagi? Ya, boleh. Boleh nggak saya bawa pulang? Boleh. Boleh nggak saya ambil suka-suka saya? Boleh. Ambil banyak, masukkan kantongnya yang kumel itu, dibawa pergi. Akhirnya pengemis di sekitar situ ngomel-ngomel.
Wah, bagaimana ibu, kamu ini kok memberikan pengemis itu terlalu banyak, kita nggak kebagian. Ya sudahlah, ini apa yang aku bisa berikan ya aku berikan. Lah kan kita nggak punya, kan besok bisa untuk lagi bagi-bagi lagi kalau kamu mau begitu. Ya besok ya kalau saya hidup. Kalau saya sudah mati, kapan saya punya kesempatan berbuat baik? Loh, dia kan mintanya berlebihan. Dia minta berlebihan berarti kebutuhannya lebih banyak. Nah kalau kamu kebutuhannya tidak terlalu banyak, kamu nggak usah minta seperti dia. Jangan kamu melakukan, dia kok banyak ya, aku juga harus lebih banyak. Jangan, kalau memang kamu butuh, ambil. Kalau kamu sebutuh dia banyaknya, ambil sebanyak dia. Kalau kamu nggak butuh, ya kamu ambil secukupnya. Pokoknya aku menyediakan ini loh, tempat yang besar ini pausannya. Nah kemudian tiap hari dia begitu. Pengemis yang spesial suka minta banyak ini tiap hari juga datang. Dan ibu tua ini tidak pernah mengeluh. Apa yang pengemis lakukan ini dia kerjakan. Apa yang pengemis minta dia berikan. Satu hari demi satu hari, sampai 1 minggu, sampai sebulan, sampai setahun. Tiap hari pengemis ini kalau pulang dari tempat ibu ini selalu membawa pau yang banyak di dalam kantong kumelnya. Kemana dia pergi, ibu ini nggak pernah tanya. Dia juga nggak pernah ngomong, apa kamu jual lagi tau pau saya? Juga tidak, pokoknya kasih. Karena dia menyadari ini kebajikan. Saudara-saudara, setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun. Sampai akhirnya 3 tahun, pengemis ini mengatakan kepada ibu tadi, ibu, kamu tiap hari memberikan saya kue ini. Dan saya selalu boleh mengambil sesuka-suka saya. Apa sebab kamu demikian? Ibu ini menjawab, karena saya ketika ketemu kamu, saya punya kesempatan untuk berbuat baik kepadamu. Apakah kamu tidak pernah mengeluh, saya ambil banyak? Tidak. Karena kamu ngambil banyak berarti saya kesempatan berbuat baiknya lebih banyak. Kemudian pengemis ini mengatakan, ibu, memang dalam kehidupan sekarang ini kamu tidak lahir sebagai orang yang mampu, tapi kamu mau berbuat baik dan berbuat baik terus. Ini adalah usaha kebajikan yang luar biasa. Karena itu ibu, ikut saya, mari ikut saya keluar dari desa ini. Kemudian ibu ini ngikuti pengemis tersebut keluar desa. Lalu sampai di ujung desa, pengemis ini mengatakan, ibu, coba kamu lihat di bukit sebelah sana ada sebatang pohon. Apabila kamu nanti meninggal dunia, karena aku tidak bisa membalas kebaikanmu sekarang, 3 tahun kamu ngasih saya tiap hari. Kalau kamu sudah meninggal dunia, kamu pesen minta dikubur di bawah pohon itu. Dan kalau kamu sudah bisa dipenuhi permintaannya dikubur di bawah pohon itu, seluruh anak turunmu akan menjadi orang kaya. Dan salah satu keturunanmu akan menjadi raja yang besar. Wah, ibu ini kan kaget. Loh, pengemis kamu ngomong muluk-muluk ini apa? Lalu pengemis ini kemudian dalam seketika dia mengubah wujudnya. Dia menjadi, dalam kisah itu disebutkan, dia menjadi dewa bumi. Dan dia mengatakan, aku adalah dewa bumi yang mau melihat sejauh mana kamu ini mengembangkan kebajikan. Dan kamu sudah lulus dalam ujian ini. Dengan demikian saudara, dalam kisah yang saya sampaikan ini menutup pembicaraan kita, bahwa perilaku kita sesungguhnya akan bisa menentukan nanti kemana kita arah rumahnya akan dibuat, kemana jalan hidup kita sampai anak turun kita ini akan berhasil. Karena perilaku kita bisa juga menjadi pengubah feng shui yang seharusnya kita dapat yang jelek. Dengan perilaku baik, feng shui kita ketemu yang baik. Karena ternyata kuburan di bukit di bawah pohon itu dipercaya orang sampai sekarang, katanya itu feng shui-nya sangat baik sehingga layak
kalau dia menurunkan generasi orang sukses. Terima kasih atas perhatian Anda.